Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita, yang mana kali ini kita ada pertanyaan dari teman kita Etniswatul Maisaroh ya 4953. Beliau bertanya soal kalau tarik tunainya tanggal 31 Oktober, pelaporannya apakah harus tanggal Oktober juga? Itu kan sudah tanggal akhir, apa bisa dilaporkan di November saja? Baik, sebelum kita masuk ke dalam jawaban dari pertanyaan dari Ibu Niswatul Maisaroh ini ya, seperti biasa silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini kebetulan belum berlangganan di channel saya, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar nanti kedepannya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Nah, di sini posisi pertanyaannya atau pertanyaannya itu berarti kita akan masuk dulu ke bagian penatausahaan ya, di mana beliau bertanya soal jika seandainya ya penarikan tunainya itu dari bank dilakukan di tanggal 31 Oktober. Berarti kalau 31 Oktober sebentar ya. 31 Oktober itu berarti hari apa? Hari Jumat ya. Oke. Jika seandainya penarikannya itu tanggal 31 Oktober dari bank secara cash, untuk di pelaporannya pun tentu Bapak Ibu sekalian harus sesuai dengan tanggal penarikannya. Kenapa? Karena di sini dalam proses pelaporan di BKU ya, acuannya adalah terkait atau terhadap kapan kita itu merealisasikan kegiatan tersebut, kapan kita melakukan penarikan tersebut ya, kapan kita misalkan melakukan yang namanya pembelanjaan dan lain-lain seperti itu. Jadi pada intinya meskipun di sini tanggalnya itu tanggal akhir di bulan Oktober, yaitu tanggal 31 Oktober, maka tetap di pelaporannya pun di bulan Oktober bukan November. Karena nanti ini kaitannya kepada bukti transaksinya teman-teman sekalian ya. Jadi jangan sampai gara-gara misalkan ini kita merasa sudah di akhir bulan, tapi kita malah melaporkannya di awal bulan, di bulan berikutnya. Tidak seperti itu, karena di sini acuannya, patokannya adalah tetap ya terkait atau terhadap kapan kita melakukan kegiatan tersebut, baik itu penarikan maupun pembelanjaan ya. Jadi meskipun memang seandainya misalkan yang dilakukan di tanggal 31 Oktober itu hanyalah penarikan saja, sedangkan untuk pembelanjaannya itu dilakukan di awal November misalkan ya, maka tetap ya untuk penarikan silakan masukkan di BKU Oktober dan nanti untuk pembelanjaan di awal November. Pokoknya patokannya adalah di tanggal yang tertera di kwitansi atau nota pembelanjaan seperti itu ya. Jadi jawaban dari pertanyaan teman kita kali ini ya, mengenai apa tadi ya, penarikan yang dilakukan di tanggal 31 Oktober, maka tetap di pelaporannya pun dimasukkan di Oktober, tidak di bulan November ya. Jadi tidak ada istilah tanggung atau bagaimana ya. Ya kalau misalkan memang ingin dilaporkannya November, ya udah tarik tunainya pun dilakukan di bulan November seperti itu ya. Jadi itulah patokan penting di saat kita ingin melakukan pelaporan BKU ya. Jadi sekali lagi, untuk pengisian ya pelaporan di BKU itu patokannya adalah pada kapan kita melakukan hal tersebut, kapan kita melakukan kegiatan tersebut. Jadi tidak ada istilah tanggalnya itu tanggunglah di akhir bulan atau bagaimanapun itu, karena ini kaitannya dengan nanti bukti transaksinya ya. Jadi jika seandainya nanti ada pengontrolan ya, kemudian misalkan dilihat di bagian apa namanya, di BKU-nya itu tertera tanggal 1 November misalkan ya, tapi ternyata di bukunya itu dicek di buku rekeningnya itu tanggal 31 Oktober, maka tetap itu bisa apa namanya ditegur atau bagaimanapun itu, karena tidak sesuai dengan yang seharusnya ya. Jadi seperti itu.
Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa menjawab pertanyaannya ya. Dan kami misalkan masih ada yang ingin ditanyakan kembali seputar Arka, silakan bisa bertanya kembali pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini. Dan nanti jika seandainya perlu kita bahas secara lengkap, kita akan bikinkan pembahasannya di video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di channel kita berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel kita dengan mengklik tombol like, kemudian tekan tombol subscribe-nya juga supaya nanti kedepannya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.